Jadi nggak perlu sebetulnya relay begini, ini sebetulnya nggak perlu. Selamat datang kembali di channel YouTube Suhu Baterai. Ada sedikit pertanyaan dari teman-teman yang kurang jelas, saya mau luruskan ya. Ada dari Ismail Hidayah 3854. Blunder Pak, yang ditanyakan out tanpa BMS, tapi yang harus in ikut BMS. Tapi bahasnya blunder sampai kemana-mana. Kemudian di reply NCA Gisti 4100. Betul, saya rasa yang nanya juga udah paham fungsi BMS. Saya juga berpikir gitu, khusus untuk starter yang hanya sesaat dan membutuhkan arus besar tidak usah lewat BMS. Starter juga lewat relay. Jadi tidak tersambung setiap saat, tapi yang arus kontinu tetap pakai BMS. Itu yang ditanyakan TS. Kenapa aki lithium pasaran tidak pakai BMS? Ya karena biar praktikal, maksudnya biar praktis gitu ya. Nggak pakai BMS, awet. Nomor 2-nya praktikal nomor 1. Intinya kalau yang lainnya itu nggak pakai BMS itu dia lebih praktis. Memang lebih praktis, cuman nggak ada pengamannya. Masa di tengah perjalanan mau starter BMS tiba-tiba protek? Khusus untuk starter kan nggak bisa nyala. Yang nggak paham perbateran pasti bingung karena secanggih apapun sistem elektronik pasti ada failure. Memang semua sistem elektronik bisa failure ya. Sangat tidak praktikal hanya demi membuat baterai awet. Kalau bisa dibuat hybrid, ambil tengah-tengahnya. Maksudnya selain starter tetap lewat BMS ya. Jadi selain buat starter dia tetap lewat BMS. Baik in maupun out itu tetap lewat BMS selain starter aja. Starter langsung dari baterai. Bisa awet sama praktikal. Dia mencontohkan dia sudah pernah bikin ini ya. Kalau saya pakai trigger relay untuk bypass BMS 40 ampere-nya. Saat starter ditekan, relay jumper terhubung. Terus kemudian langsung ke baterai setelah mesin menyala. Fungsional kembali lewat BMS. Pakai flyback diode untuk arus balik EMF. Dia mencegahnya untuk balik. Itu dia pakai diode. Tentu relaynya juga khusus untuk arus besar. Jadi ini teman kita ini dia sudah praktekkan yang dia lakukan untuk mengatasi BMS yang protek. Saya coba menggambarkan apa yang dia omongkan di sini ya. Jadi yang di sini jangan dilihat dulu ya. Nah, ini biasanya dari baterai diambil bin-minnya ini ya. Diambil bin-minnya lewat BMS. Ini BMS. Ya, ini BMS ini. Ini BMS ya. Lewat BMS ini ke motor. Ini plusnya langsung, negatifnya langsung ke motor. Yang pernah nyoba di sini, kadang-kadang ini terkendala dengan BMS-nya. BMS-nya dia protek. Dia nggak mampu mengalirkan arus yang besar untuk starter. Nah, teman-teman bisa lihat cara modifikasi untuk BMS ini supaya bisa untuk starter di video-video saya sebelumnya. Dan itu sudah saya buktikan untuk starter. Dan itu bisa. Jangankan cuma untuk motor, tapi untuk mobil, mau untuk bus, mau untuk apapun bisa itu. Itu sebetulnya bisa. Gitu ya, prinsipnya sama ya. Nah, yang saya mau gambarkan di sini adalah penjelasan dari teman kita yang tadi itu. Rangkaian yang dia bikin itu seperti ini, teman-teman bisa lihat. Jadi dia pasang relay namanya relay jumper, yang diistilahkan sama dia itu relay jumper, yang akan menjumper antara B-min ini dan P-minnya yang di BMS itu akan digandengkan sesaat saja waktu starter. Nah, dia pakai gini. Otomatis kalau dia nambah relay jumper, ini ada trigger. Harus ada trigger dari luar. Ingin triggernya positif ya. Dia untuk mencegah arusnya balik, arus EMF ya. Dia pasang diode di sini. Ya, teman-teman bisa lihat di sini dia pasang diode di sini. Pasang diode. Nah, itu seperti ini. Rangkaiannya seperti ini. Oke. Ini bisa memang untuk starter, tapi spesifikasinya ini relaynya ini harus ampere besar. Nah, dia juga jelaskan tadi di situ harus relaynya berampere besar supaya dia bisa ngelewatin arus starter ya. Kalau misalkan arus starternya itu 150 ampere ya berarti relay ini harus mampu mengalirkan arus 150 ampere. Jadi teman-teman bisa lihat di sini kalau ditambahi alat ini bisa untuk starter. Ini salah satu cara untuk mengakali BMS ini ya, yang memang asalnya nggak bisa starter, jadi bisa starter. Tapi dengan tambahan alat lain di luar ya. Dan juga perlu teman-teman lihat di sini, kalau akinya nanti jadinya bukan cuman
terminalnya plus sama min aja. Harus ada lagi satu kabel itu untuk trigger. Jadi satu aki ini harus ada keluar tiga kabel. 2 kabel besar plus min ini, 1 kabel kecil untuk gerakan relay. Selain kita nambahin alat ini, kita juga harus nambahin 1 kabel untuk dipasangkan ke starter, double starternya, supaya bisa menggerakkan relay yang ini. Dia bisa connect ya, bypass ya. Kalau maksud saya itu gini. BMS ini memang sudah dirancang khusus memang bisa untuk starter. Buat apa teman-teman repot-repot ini bikin seperti ini? Jadi sebetulnya nggak perlu. Kita cuma tinggal modifikasi di BMS-nya aja. Kalau kita modifikasi ke BMS, otomatis yang keluar cuma 2 terminal. Jadi plus dan min. Nah, tapi suka-suka banyak jalan menuju Roma, ya toh. Lewat mana, ya terserah. Cuman kalau saya jauh lebih enak gini, nggak ribet. Jadi plug and play. Kita nggak usah modifikasi motor kita lagi, nggak usah tarik kabel sana sini, nggak usah. Kita tinggal pasang aja, sudah jadi. Itu seperti itu. Kalau menurut saya, yang sekarang yang jadi pertanyaan, gimana sih bikin BMS ini yang bisa untuk starter? Itu yang pertanyaannya yang seharusnya begitu. Nah, ini BMS yang untuk starter sebetulnya di video-video saya yang sebelumnya itu sudah saya jelaskan. Apa perlu saya ulangi lagi ya sedikit ya? Saya ulangi lagi sedikit ya. Jadi saya ada modifikasi BMS dari BMS ini ya. Tapi lithium ion karena ini rangkaian elektroniknya memang bisa untuk starter. Beda dengan yang ini. Ini memang untuk LiFePO4, tapi ini tidak bisa buat starter, nggak kuat karena rangkaiannya berbeda dengan yang ini. Tidak semua BMS itu yang bisa ngelewatin arus untuk starter. BMS tertentu aja yang bisa ngelewatin arus untuk starter. Nah, ini kalau mau dipakai tetap bisa dipakai, tapi perlu modifikasi. Saya bahas mengenai yang ini, modifikasi dari lithium ion yang digunakan untuk lithium ion. Ini 4S ya, ini 4S. Rangkaian untuk baterai 4S tapi lithium ion ya. Jadi ini total voltage-nya ini di sini 16,8 ya. Teman-teman bisa lihat di sini 16,8 ya. 4S karena 4S dia. Nah, nanti gimana caranya kita ngerubahnya ke LiFePO4? Kita LiFePO4 apa aja yang perlu kita rubah? Kalau ini saya jamin pasti bisa untuk starter. Nah, saya kasih tahu caranya ya. Caranya jadi teman-teman bukan cuman saya kasih iming-iming aja, tapi saya buka ini di sini. Gimana caranya memodifikasi ini? Nanti mungkin saya sediakan partnya ya. Nanti teman-teman bisa nyoba. Asik ya. Kalau kita bisa modifikasi sendiri terus kemudian punya kebanggaan tersendiri ya. Maksud saya itu seperti itu. Bukan saya melulu untuk cari untung, enggak. Tapi kan kita mau ngajari bahwa teman-teman itu bisa, sebetulnya bisa. Jadi nanti linknya atau mungkin saya kasih jual ya, saya jual partnya ya, partnya untuk ganti ya. Kalau teman-teman mau cepet ya, kan kita kan belum upload ya partnya ya. Teman-teman bisa bongkar dari ini, dari partnya ini ya. Jadi teman-teman beli 2 BMS, satunya yang ini, satunya yang ini. Nanti saya ajari tekniknya, itu seperti itu ya. Nah, kita lihat dulu IC-nya ya, karena IC untuk lithium ion dan LiFePO4 itu beda. Kalau lithium ion ini kan berhubung saya nggak punya mentan ya, yang mentan yang aslinya yang untuk lithium ion, ini saya sudah modifikasi. Saya tunjukkan aja IC-nya ya, tipe IC-nya ya. Ini seperti ini. Dia pakai namanya DW01. Ini tipe IC-nya itu untuk lithium ion 3,7. Kalau yang ini LiFePO4 itu dia pakai ini FM2112CB ya. IC-nya bentuknya sama. Cuman satunya untuk 3,7, ini untuk 3,2 untuk LiFePO4. Jadi teman-teman, ini ada transistor ya, transistor 2. Ini juga kita harus samakan. Nah, ini posisinya gini. Ya, posisinya gini. Ini ada MOSFET, ada transistor, ini juga ada transistor ya, 2 ya. Nah, IC-nya begini. Jadi kita nanti lepas pakai blower ya. Kita blower, kita lepas, ini juga kita lepas, kita gantikan. Masing-masing kita gantikan. Kemudian IC yang untuk balancer
untuk IC yang balancer ini IC balancer, kita lihat ya, IC balancernya pakai apa ya? Waduh, ini kurang jelas ya. Nah, ini ya, kelihatan ya. AB3A ya, untuk level 4. Kalau untuk lithium ion, waduh ini aslinya saya hilang ya. Sebetulnya dia beda serinya ya. Ini beda serinya ya. Ini beda serinya. Ini AB3A ya. AB3A itu untuk level 4. Jadi termasuk nanti yang IC yang untuk balancer ini dilepas, digantikan dengan IC yang balancer yang di sini. Ya, nanti teman-teman saya sediakan IC-nya ya, sehingga teman-teman bisa tinggal pasang ya, tinggal beli satu BMS yang ini untuk lithium ion, nanti teman-teman gantikan, replace. Dari sini IC-nya dipindah ke sini, dari sini dipindah ke situ, ya. Jadi kalau pakai rangkaian ini, saya jamin pasti bisa untuk starter ini. Apakah teman-teman perlu saya bikinkan video proses modifikasi? Nah, kalau teman-teman merasa perlu, tolong komen ya. Kalau memang banyak nanti saya bikinkan videonya. Sekaligus nanti ngetesnya di motor ya. Jadi saya mungkin tesnya pakai yang ini dulu, kemudian saya teskan di motor nggak bisa. Nanti saya modifikasi, proses modifikasinya juga saya buatkan video sampai ini jadi dan pasang di akinya, pasang di motor, buat starter bisa apa enggak. Saya ingin itu teman-teman itu supaya nyoba ya. Semakin kita nyoba, itu akan kita menemukan sesuatu yang baru lagi. Dan itu tidak ada hentinya. Akhirnya kita maju dan akhirnya kita bisa lebih sempurnakan BMS-nya kita. Itu seperti itu ya. Sekian dulu video dari saya. Tunggu video minggu depan. Terima kasih. AB3A ya, AB3A ya, AB3A ya, AB3A. Ya begini, jadi kita nanti lepas pakai blower ya, kita blower, kita lepas, ini juga kita lepas, kita gantikan, masing-masing kita gantikan ya. DW01 ya, IC-nya DW01 ini